Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab fungsi dan pemodelannya, yaitu fungsi aljabar bagian yang kedua. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran pada video kali ini? Nanti kalian setelah menonton video ini diharapkan dapat menentukan asimtot dari fungsi rasional. Kita langsung saja ke materinya, menentukan asimtot fungsi rasional. Nah, nanti asimtot itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya asimtot vertikal dan ada yang namanya asimtot horizontal. Kalau untuk definisi asimtot vertikal, itu jika grafik fungsi f akan terus mendekat ke garis x sama dengan a. Kuncinya kalau vertikal itu x sama dengan a, ketika nilai y mendekati positif tak hingga atau y mendekati negatif tak hingga. Nah, garis x sama dengan a ini yang disebut sebagai asimtot vertikal. Kemudian, kalau untuk definisi asimtot horizontal, itu jika kita punya grafik fungsi f akan terus mendekat ke garis y sama dengan b. Kalau horizontal itu y sama dengan b. Tadi kalau vertikal x sama dengan a, kalau di sini sekarang y-nya. Y-nya sama dengan b. Ketika nilai x mendekati positif tak hingga atau nilai x ini mendekati negatif tak hingga. Garis y sama dengan b ini yang disebut sebagai asimtot horizontal. Jadi, cara mengingatnya, kalau asimtot vertikal itu nanti x sama dengan angka, sama dengan berapa. Kalau asimtot horizontal itu y sama dengan. Kemudian untuk lebih memahami asimtot vertikal maupun asimtot horizontal, di sini ada contoh soal. Tentukan asimtot vertikal dan asimtot horizontal dari setiap fungsi berikut. Kita mulai di sini ada 3 soal. Kita mulai dari yang A. Yang A itu kita memiliki fx sama dengan x per x kuadrat dikurangi 9. Nah, kita ingat bahwa fungsi rasional itu kemarin terdiri dari px dan qx, di mana px dan qx ini merupakan fungsi polinomial. Kalau kita lihat, px-nya di sini adalah x. X itu berderajat 1, kemudian qx-nya itu x kuadrat dikurangi 9, artinya berderajat 2. Nah, kalau kita lihat, px dan qx ini tidak memiliki faktor, sehingga ini termasuk fungsi rasional. Kemudian cara mencari asimtot vertikal, kita akan mencari nilai x-nya. Ketika kita akan mencari asimtot vertikal, bagian yang kita lihat adalah bagian qx-nya, bagian bawahnya. Pada fungsi fx ini, bagian bawahnya adalah x kuadrat dikurangi 9. Sehingga ketika kita menyamadengankan qx-nya dengan 0, x kuadrat dikurangi 9, ini juga sama dengan 0. Kemudian karena yang akan dicari adalah nilai x, sementara di sini x-nya berupa berpangkat kuadrat, maka kita jabarkan terlebih dahulu. X kuadrat dikurangi 9 itu bisa kita ubah jadi X ditambah 3 dikalikan X dikurangi 3. Sehingga kita peroleh bahwa nilai X-nya X ditambah 3 sama dengan 0, jadi X-nya ketemu negatif 3. Untuk X min 3 sama dengan 0, ketemu X-nya sama dengan 3. Sehingga kita peroleh ada dua nilai X, yaitu X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa asimtot vertikal dari fungsi fx sama dengan x per x kuadrat dikurangi 9 adalah garis x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 3. Kemudian yang kedua, kita akan mencari asimtot horizontal atau kita akan mencari nilai y-nya. Nah, untuk mencari asimtot horizontal ini, kita cukup mengamati derajat polinomial px maupun qx-nya. Tadi px ini berderajat 1 karena di sini hanya x, artinya kan x pangkat 1. Px-nya berderajat 1, kemudian qx-nya X-nya itu berderajat 2, di sini QX-nya berderajat 2,
Karena PX kan tadi 1, QX-nya 2, sehingga derajat PX lebih kecil daripada QX. Ketika derajat yang bagian atas itu lebih kecil daripada yang bagian bawah, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai Y-nya sama dengan 0. Diingat ya, ketika bagian atas atau PX-nya lebih kecil daripada QX bagian yang bawah, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Atau kita bisa menyimpulkan bahwa asimtot horizontal dari fungsi fx sama dengan x per x kuadrat dikurangi 9 adalah Y sama dengan 0. Untuk lebih memahami gambar dari asimtot vertikal dan horizontal dari fungsi fx, di sini ada gambarnya. Menggunakan GeoGebra, ini adalah gambar dari fungsi fx sama dengan x per x kuadrat dikurangi 9. Nah, yang dikatakan sebagai asimtot horizontal, yang pertama asimtot vertikal. Kalau asimtot yang vertikal, itu tadi kan kita ketemu x-nya itu negatif 3 dan 3. Jadi kita tarik garis dari negatif 3 vertikal, kemudian dari 3 juga vertikal, itulah yang disebut sebagai asimtot vertikal dari fungsi fx. Kemudian kalau asimtot horizontal yang mana? Horizontal itu asimtot horizontalnya yang bagian sini. Tadi kita ketemu Y-nya sama dengan 0. Nah, ini adalah asimtot horizontal. Jadi jelas ya gambarnya, yang atas gambar dari asimtot vertikal, asimtotnya berada di garis X sama dengan negatif 3 dan 3. Kalau yang bawah, itu asimtot horizontal, di mana Y-nya sama dengan 0. Kita lanjutkan untuk yang B, sekarang kita punya fungsi Gx sama dengan 2x ditambah 1 per x min 3. Ketika kita akan mencari asimtot vertikal atau nilai x-nya, maka bagian yang kita lihat adalah bagian Qx. Bagian Qx itu adalah bagian yang di bawah, sehingga Qx-nya kita sama dengan 0, x min 3 sama dengan 0, maka diperoleh nilai x-nya sama dengan 3. Sehingga asimtot vertikal dari fungsi Gx adalah garis X sama dengan 3. Nanti kita akan melihat gambarnya. Kemudian kalau asimtot horizontal, sama seperti yang tadi, ketika kita akan mencari asimtot horizontal atau nilai Y-nya, maka yang diamati adalah derajat dari polinomial Px maupun Qx-nya. Di sini kita memiliki Px itu kan 2x ditambah 1. Ini berderajat 1. Kemudian bagian bawah, bagian Qx itu juga sama berderajat 1. Ada keterangannya di sini, karena Px dan Qx berderajat sama, maka asimtot horizontal merupakan pembagian dari koefisien Px terhadap koefisien Qx. Jadi ketika derajat kedua polinomial itu kok sama, maka kita cara mencari asimtot horizontalnya dengan cara melihat koefisien atau angka yang nempel dengan X-nya. Bagian atas di sini angka yang berada di depan X berapa? Yaitu 2, maka di sini kita tuliskan 2, kemudian bagian bawah itu kan hanya X, artinya angka yang berada di depan X adalah 1. Jadi kita bisa peroleh bahwa nilai Y sama dengan 2 dibagi 1, yaitu 2. Sehingga kesimpulannya, asimtot horizontalnya adalah garis Y sama dengan 2. Kita sudah punya dua cara mencari asimtot horizontal. Tadi kalau bagian atas itu lebih kecil daripada bagian bawah, itu Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau derajatnya bagian atas dan bawah itu sama, maka cara mencarinya kita tinggal membagikan koefisien dari Px maupun dari Qx-nya. Koefisien dari angka yang berada di depan X-nya. Kemudian kita lanjutkan ke yang ketiga. Oke, sebelum kita ke contoh yang ketiga, di sini ada gambar dari fungsi Gx. Ini adalah gambar dari fungsi Gx. Saya menggambarnya menggunakan GeoGebra biar lebih rapi.
Kemudian, mana sih yang dikatakan sebagai asimtot vertikal? Tadi ketemu asimtot vertikalnya adalah X sama dengan 3. Nah, di sini asimtot vertikalnya. Kemudian untuk asimtot horizontalnya itu 2. Nah, bagian horizontal di garis 2 ini kita tarik garis, itulah yang dikatakan sebagai asimtot horizontal. Kita lanjutkan ke yang C. Sekarang kita punya fungsi Hx, di mana Hx ini fungsinya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 per X min 1. Px-nya itu fungsi yang berderajat 2, sementara Qx-nya itu adalah fungsi polinomial yang berderajat 1. Langkah pertama kita cari dulu asimtot vertikal. Asimtot vertikal itu tadi yang dilihat adalah nilai Qx. Nilai yang bagian bawah. Qx kita sama dengan 0, karena di sini Qx-nya X-1, maka X-1 ini kita sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai X-nya adalah 1. Jadi kesimpulannya asimtot vertikal dari fungsi Hx adalah garis X sama dengan 1. Kalau asimtot vertikal yang dilihat adalah bagian bawahnya. Kemudian lanjut asimtot horizontal. Kita akan mengamati derajat baik Px maupun Qx. Px itu berderajat 2 karena derajat paling besar di sini adalah 2. Kemudian bagian bawah untuk Qx itu berderajat 1 karena derajat dari yang atas atau derajat dari Px itu lebih besar daripada yang bawah, Qx, maka fungsi H tidak memiliki asimtot horizontal. Nah, ini yang ketiga, catatan yang ketiga. Kalau derajat dari bagian atas itu lebih besar daripada yang bawah, maka fungsi tersebut tidak memiliki asimtot horizontal. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Untuk asimtot horizontalnya tidak ada. Kemudian untuk asimtot vertikalnya, nanti di sini angka 1 itu ditarik garis lurus. Itulah yang disebut sebagai asimtot vertikal. Kalau horizontalnya tidak ada. Untuk lebih memahami, di sini ada contoh kedua, tentukan asimtot vertikal dan asimtot horizontal dari setiap fungsi berikut. Nah, ini untuk soalnya, kalian hanya disuruh menentukan asimtot vertikal dan horizontalnya saja, tidak termasuk menggambar. Jadi ini lebih mudah. Untuk soal yang pertama, kita cari dulu asimtot vertikal. Ketika akan mencari asimtot vertikal, yang dilihat adalah bagian bawahnya, bagian Qx-nya. Kita sama dengan kan 0, Qx-nya X kuadrat dikurangi 16. Karena bentuk fungsi kuadrat, maka harus kita jabarkan. Kalau X kuadrat dikurangi 16 itu bisa kita jabarkan menjadi X ditambah 4 dikalikan X min 4. Sehingga kita peroleh yang depan kita sama dengan kan 0, yang belakang juga disama dengan kan 0, maka diperoleh nilai X-nya sama dengan negatif 4, atau X-nya sama dengan 4. Sehingga asimtot vertikal dari fungsi fx ini adalah di garis X sama dengan min 4 dan garis X sama dengan 4. Kemudian untuk asimtot horizontal, untuk mengetahui asimtot horizontal ini, kita akan melihat bagaimana sih derajat dari Px dan Qx-nya. Setelah kita lihat, ternyata Px di sini berderajat 1, kemudian bagian yang bawah berderajat 2. Sehingga ketika polinomial Px berderajat lebih kecil daripada derajat Qx, maka kesimpulannya y-nya sama dengan 0. Atau kita bisa menyebutkan bahwa asimtot horizontal dari fungsi fx itu adalah y sama dengan 0. Lanjut, untuk yang kedua, kita juga akan mencari asimtot vertikal. Kita lihat bagian bawahnya itu X plus 2, maka X plus 2 ini yang kita sama dengan kan 0. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan negatif 2. Inilah yang disebut sebagai asimtot vertikal. Kemudian yang kedua kita akan mencari asimtot horizontal. Nah, ketika kita akan mencari asimtot horizontal, kita lihat dulu
koefisien, kita lihat dulu derajat dari polinomial baik Px maupun Qx. Px bagian yang atas ini berderajat 1. Kemudian Qx-nya itu juga berderajat 1. Maka karena derajat Px dan Qx itu sama, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa cara mencari asimtotnya adalah kita membagikan koefisien Px dan koefisien Qx. Koefisien Px berapa? Yang berada di depan nilai X itu 3, kemudian yang bawah itu 1, sehingga Y sama dengan 3/1, sama dengan 1. Sehingga asimtot horizontalnya adalah 1. Untuk soal yang terakhir, Hx. Hx sama dengan 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 15 per x ditambah 1. Nah, di sini kita cari asimtot vertikal. Maka kita sama dengankan Qx-nya dengan 0. Qx-nya yang mana? Atas atau bawah? Yang bagian bawah. Maka X ditambah 1 sama dengan 0, sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 1. Jadi asimtot vertikal dari fungsi Hx adalah di garis X sama dengan negatif 1. Kemudian yang terakhir kita cari asimtot horizontal, kita akan melihat derajat polinomial Px, di sini derajatnya 2, kemudian yang bawah itu derajatnya 1, sehingga kita bisa simpulkan karena derajat Px lebih besar daripada derajat polinomial Qx, maka Hx ini tidak mempunyai asimtot horizontal. Jadi jelas ya, ketika kita akan mencari asimtot vertikal, yang dilihat adalah nilai Qx atau nilai yang berada di bawah, kita sama dengankan 0, kemudian kita cari nilai X-nya. Sementara ketika akan mencari asimtot horizontal, itu kita lihat derajat polinomialnya. Kemudian ada 3 kemungkinan, bisa Px-nya lebih kecil daripada Qx, bisa Px-nya sama dengan Qx, dan yang terakhir Px-nya lebih besar daripada Qx. Ketika Px-nya lebih kecil daripada Qx, maka Y-nya sama dengan 0. Ketika Px-nya sama dengan Qx, maka kita akan membagikan koefisien atau angka yang berada di depan X antara Px sama Qx-nya. Koefisien Px dibagi dengan Qx. Sementara yang ketiga, kalau Px-nya lebih besar daripada Qx, maka ini tidak memiliki asimtot horizontal. Itu materi kita di video kali ini. Sekarang mari kita berefleksi. Apakah sekarang saya dapat menentukan asimtot fungsi rasional? Coba ditanyakan di dalam diri kalian. Menentukan asimtot fungsi rasional ada 2, ada asimtot vertikal sama asimtot horizontal. Nah, bagian mana yang belum kalian ketahui bisa putar ulang video ini atau kalian bisa komen di kolom komentar. Bisa juga ditanyakan waktu pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di fungsi aljabar part yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.